Oke, selamat malam semua rekan-rekan, teman-teman PPMI Indonesia di Dahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Seperti biasa, ada agenda mingguan dari PPMI Dahran hari ini, berupa PPMI Talk yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak mantan ketua kita, Bapak Hudaifah M. Syawal, yang akan membawakan suatu materi yang menurut saya ini sangat-sangat penting ya untuk keberlangsungan studi kita, yaitu berjudul Simple, Easy, and Powerful Reference Management for Scientific Writing. Ya mungkin hanya itu aja yang bisa saya perkenalkan. Mungkin Mas Huda ada kata-kata awal dulu sebelum mulai. Ini mungkin Pak, untuk berkaitan dengan waktu Isya yang semakin malam, mungkin bisa dipertimbangkan untuk apa istilahnya, mulai minggu depan kita akan undur waktu mulai kita PPMI Talk dari jam 8 ke jam 8.10 sekali ya. Oke. Ya, mungkin jadi bahan catatan aja buat teman-teman semua untuk minggu depan acara PPMI Talk bakal sedikit diundur ke 8:10 berhubung waktu Isya yang semakin malam. Jadi kita beri waktu dulu setelah sholat Isya untuk menyamankan dulu duduknya sebelum memulai PPMI Talk. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja mulai acara inti pada malam hari ini. Mungkin Mas Huda boleh share screen dulu, mungkin bisa dicoba dulu. Siap, Oke, sudah ya, muncul? ya sudah aman. Oke, baik. Langsung ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Ahad, gitu ya. Allahus Somad, tempat kita bergantung, gitu ya. Dan tempat kita memohon, minta pertolongan, meminta segalanya, gitu ya. Yang pada malam hari ini memberikan banyak sekali limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita masih bisa konsisten gitu untuk bisa sharing, kita bisa berbagi, dan juga belajar bersama di acara PPMI Talk ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu kepada Nabi kita, Nabi yang paling agung, paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Setelah dari itu, sama Pak Duh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Mas Ketua gitu ya, Mas Diva atas waktunya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi, sharing pengalaman gitu ya, berkaitan dengan bagaimana saya mengelola reference gitu ya, karena kan sebagaimana yang kita bahas kemarin-kemarin ketika kita ingin melakukan riset, kan kita perlu baca banyak paper, kemudian nanti ketika kita mau nulis kita juga harus men-cite banyak referensi kan seperti itu. Tentu itu kalau kita lakukan secara manual itu kerjaan yang tidak mudah gitu. Padahal sekarang harusnya di zaman yang serba 4.0 gitu kan, ya kita ada banyak aplikasi-aplikasi yang harus dikembangkan yang itu bisa kita pakai untuk mempermudah kerjaan kita gitu. Sebelum nanti saya masuk ke materi gitu ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan PPMI Talk gitu ya. Jadi supaya kita punya persepsi yang sama terkait dengan PPMI Talk ini gitu ya. Yang pertama adalah kegiatan ini itu merupakan kegiatan sharing. Kita sharing pengalaman, jadi siapapun boleh sharing pengalaman gitu ya. Dia nggak harus expert, yang penting dia punya pengalaman, kita bisa sharing. Ketika teman-teman melakukan penelitian, teman-teman menulis paper, kemudian teman-teman menemukan, kok dengan cara ini kok lebih enak ya gitu. Nah, kemudian kalian boleh sharing di sini. Jadi ini adalah tempat buat kita untuk saling berbagi pengalaman gitu. Bukan untuk teaching gitu ya. Bukan berarti di sini saya karena sebagai pengisi gitu ya, berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua, enggak. Itu yang harus teman-teman pahami, bahwa yang mengisi di PPMI Talk tidak harus yang paling pintar berkaitan dengan topik itu. Kita cuma sharing aja gitu. Maka silakan siapapun bisa untuk ikut sharing. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi gitu ya. Motivasi atau alasan utama kenapa ada PPMI Talk ini adalah
tujuannya kita ingin saling membantu gitu kan. Karena termasuk juga kenapa ada PPMI gitu ya, kenapa ada organisasi PMI ini kan juga sebenarnya kan kita ingin saling membantu gitu ya, sesama mahasiswa Indonesia supaya biar bisa survive di sini, sukses di sini bersama kan gitu. Sehingga kegiatan ini PPMI Talk ini juga termasuk salah satu implementasi dari semangat itu gitu. Dan apalagi ini di bidang akademik gitu kan, yang nanti benar-benar akan sangat membantu teman-teman dalam menyelesaikan atau menjalani kuliah di KFUPM gitu ya. Jadi ini adalah sesi untuk saling menolong gitu, bukan untuk professing atau untuk show off. Karena misalkan wah saya ini paling pinter nih di bidang reference, maka saya akan presentasi di PPMI Talk biar diakui. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi ingat, motivasinya adalah kita ingin saling membantu. Kita ini sharing, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau menunjukkan siapa yang paling pinter atau paling tahu, enggak seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan ini nanti mindset teman-teman terbuka gitu ya. Yang berikutnya adalah yang terpenting yang disampaikan di PPMI ini adalah isinya, bukan packaging-nya. Kenapa saya perlu menyampaikan seperti ini? Karena terus terang kemarin dari panitia PPMI Talk itu mengalami beberapa kesulitan ketika mencari ini pemateri gitu ya. Yang mau ngisi PPMI siapa? PPMI Talk siapa nih minggu ini misalkan. Susah gitu. Kenapa? Ada alasannya yang menyampaikan ke panitia adalah wah kemarin Mas Huda gitu ya, ngisi materinya PPT-nya bagus banget. Sehingga kalau saya mau ngisi saya juga harus nyiapin PPT yang bagus banget. Dan itu kan saya butuh waktu dan sebagainya. Jangan terpaku pada packaging-nya teman-teman. Gitu ya. Insya Allah nanti kita akan ada sesi bagaimana membuat PPT yang baik. Dan untuk membuat PPT yang baik itu ada banyak sekali madhab, gitu ya. Ada banyak sekali aliran, ada banyak sekali jurus, gitu ya. Dan nanti siapapun nanti boleh sharing, gitu ya. Ini penting. Maka di kali ini untuk menghilangkan kemarin beban wah karena PPT-nya bagus, maka sekarang saya kali ini di PPMI Talk kali ini saya membuat PPT yang sangat plain, gitu ya, sangat basic. Nggak ada garamnya, nggak ada gulanya, nggak ada micinnya gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan ini akan memberikan inilah memicu semangat teman-teman untuk nanti ikut bergabung untuk aktif di kegiatan PPMI Talk ini. Terakhir teman-teman, jadi kita harus melihat PPMI Talk ini sebagai wadah bagi kita untuk melakukan latihan. Karena kan mau nggak mau teman-teman nanti akan either melakukan sidang gitu ya, disertasi, tesis, ataupun teman-teman ikut conference gitu. Dan di sini, di PPMI Talk ini tidak ada judgement. Kita nggak akan ngejudge, wah si A ini kemarin isiannya jelek dan sebagainya. Kita nggak akan seperti itu. Gitu ya. Ini adalah wahana kita untuk belajar, untuk practicing. Gitu ya. Nah, besok kalau teman-teman ikut conference, audiennya siapa? Bayangkan. Kan audiennya profesor, doktor, expert, praktisi. Gitu kan. Kalau teman-teman nggak pernah latihan, tentu kan akan jadi, dibandingkan kalau teman-teman udah pernah latihan, kan akan berbeda hasilnya. Gitu kan. Teman sudah punya pengalaman, ngobrol, menyampaikan materi dan sebagainya. Ini perlu dimanfaatkan dengan baik, gitu ya. Jadi tidak harus expert untuk yang ngisi di PPMI, niatkan sebagai bentuk kita saling tolong menolong, nggak usah fokus pada PPT yang bagus, yang penting isinya yang kita message yang kita mau sharing apa, dan juga manfaatkan kegiatan PPMI Talk ini untuk kita berlatih, gitu ya, berlatih untuk menyampaikan materi depan orang-orang seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan gitu ya berkaitan dengan PPMI Talk. Baik, langsung saja sesuai dengan tema kali ini gitu ya, berkaitan dengan reference management tools. Gitu. Kita kan tahu teman-teman ketika kuliah KFUPM dalam satu semester minimal ambil 3 mata kuliah, benar ya? Dan biasanya di 3 mata kuliah itu paling tidak ada 2 mata kuliah yang dia minta term project. Ada kalanya beberapa course itu biasanya sangat baik sekali sehingga ada term project, nggak ada kita harus nyari riset dan sebagainya gitu ya. Kalau dapat yang itu alhamdulillah gitu ya. Tapi rata-rata either kita punya 2 term project atau 3 term project dalam 1 semester gitu. Maka biasanya kalau pengalaman saya sebelumnya gitu ya, nanti teman-teman pasti akan punya pengalaman seperti ini gitu ya. Bisa kelihatan di slide di tempat saya. Ini saya punya buka Google Chrome gitu ya. Ini adalah untuk mata kuliah katakanlah 503 gitu. Kemudian yang lain lagi, misalkan yang ini gitu ya. Oh ini untuk mata kuliah yang lain. Ini mata kuliah yang ketiga gitu kan. Kita udah susah-susah nyari materi, referensi dan sebagainya gitu. Dan ketika kita kadang mau tutup kan eman-eman gitu ya. Kalau kita close nanti kita harus nyari lagi. Gimana nih cara nyimpennya kan gitu.
ya udah laptopnya nggak usah di shutdown, di sleep aja. Tapi kan lama-lama laptop kita jadi ini ya, apa istilahnya, nge-lag ya. Karena ya mungkin kalau yang pakainya MacBook Pro mungkin nggak ngerasakan itu, tapi kalau seperti saya kaum yang memakai Windows tentu akan sangat merasakan gitu ya. Maka tentu kita perlu menyimpan data-data pencarian kita, kemudian paper-paper yang sudah kita cari dengan susah payah gitu ya, ke dalam satu tools yang itu akan nanti memudahkan kita untuk memanggil ulang gitu kan, mereview ulang. Jadi itulah salah satu kenapa pentingnya kita menggunakan reference management tool gitu ya. Jadi yang pertama mudah untuk kita menyimpan semua koleksi referensi kita gitu ya untuk berbagai course gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah simpan, harapannya juga mudah untuk kita itu melakukan citasi ketika kita nulis gitu ya. Dan terakhir juga mudah untuk kita mengenerate daftar referensi di laporan atau paper yang kita tulis di bawah gitu kan. Nah, biasanya yang paling umum terkenal itu ada 3 gitu ya. EndNote, Mendeley, sama Zotero gitu ya. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman di ketiganya ini gitu. Yang pertama di EndNote saya pakai ketika S1, kemudian Mendeley itu saya pakai ketika S2 kemarin di sini, dan S3 ini saya pakai Zotero gitu. Jadi saya akan sharing pada sesi kali ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan Zotero gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang expert di Mendeley atau di EndNote, monggo nanti bisa sharing di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih alasan gitu ya saya pindah ke Mendeley gitu. Alasan utama adalah karena advisor saya minta coba deh pindah ke Zotero aja gitu. Itu yang pertama. Tapi kemudian setelah saya juga lihat ternyata memang ada banyak hal-hal, fitur-fitur yang itu saya dapatkan di Zotero yang tidak saya dapatkan di Mendeley gitu. Jadi yang pertama adalah Zotero ini ada online version, ada desktop version sama extension untuk Chrome. Dan sebenarnya di Mendeley dan EndNote saya yakin juga ada gitu ya. Nah, apalagi yang beda, jadi Zotero ini dia connect ke berbagai aplikasi gitu. Tentu yang pertama adalah aplikasi Word gitu ya, karena nanti kita akan sering pakai di aplikasi Word untuk membuat draft gitu kan. Tapi juga kalau kemarin teman-teman masih ingat di pertemuan dengan saya di PPMI Talk sebelumnya, saya sempat menjelaskan terkait dengan Rabbit App, gitu ya, untuk bagaimana kita nyari jurnal, kemudian yang berkorelasi dengan satu topik yang sedang memang kita cari kan gitu. Nah, di aplikasi itu kalau teman-teman lihat itu juga kita bisa mengkonekkan Zotero kita dengan aplikasi tersebut. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan reference tools yang lain. Kemudian fitur yang lain di Zotero ini, dia kalau kita punya koleksi, kita sebutnya folder atau library gitu ya, koleksi dari paper-paper yang sudah kita kumpulkan, itu kita bisa share dengan teman-teman kita, dengan satu tim kita. Kemudian juga kalau saya bandingkan antara Zotero dengan Mendeley, dari segi aplikasinya Zotero ini sangat ringan gitu ya, sehingga tidak begitu banyak memakan memori di komputer saya yang sudah mulai banyak datanya kan gitu. Ini secara umum seperti ini. Nah, kemudian juga ada hal-hal unik yang saya temukan di Zotero, ya itu membuat saya sangat senang ketika saya pakai Zotero ini gitu ya. Yang pertama adalah Zotero ini selain nanti kita masukkan referensi kita gitu ya, itu dia juga bisa mencari full text PDF-nya otomatis gitu. Kemudian apalagi ini yang fitur yang sangat berharga di Zotero menurut saya yang kedua ini. Apa itu? Dia sudah terintegrasi dengan Retraction Watch. Retraction Watch itu apa sih teman-teman? Jadi Retraction Watch ini adalah fitur yang dia nanti akan memberikan notifikasi kepada kita kalau misalkan kita men-cite sebuah jurnal atau paper dan ternyata paper itu sudah ditarik. Jadi ya, Retraction Watch itu adalah jurnal-jurnal yang di take down. Nah, kenapa kok jurnal di take down? Ada banyak alasan gitu ya. Bisa jadi karena plagiarism, bisa jadi karena ethics gitu ya, ada beberapa yang dilanggar. Bisa jadi mungkin karena dia menggunakan case study dengan entitas yang lain, tapi dia belum dapat izin ketika dipublish, yang punya data merasa keberatan sehingga harus ditarik, dan banyak alasan gitu ya. Nah tentu kalau kita membuat sebuah paper, mau kita submit di jurnal yang bagus, ternyata kok referensi yang kita pakai sudah di retrace, itu kan nanti akan jadi masalah gitu ya.
saya sempat dengan dosen saya gitu ya, ketika submit jurnal terutama di Q1 Q2, mereka kan punya editorial manager gitu. Nah, di editorial manager itu terkadang untuk screening pertama jurnal kita itu lewat atau enggak, direview atau tidak, itu adalah berdasarkan reference kita. Jadi mereka akan ada sistem otomatis untuk ngecek masing-masing reference kita, akan dicek apakah referensinya benar, kemudian mereka akan validasi apakah referensi dipakai valid atau tidak, gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata jumlah reference yang kita pakai di paper kita itu banyak yang tidak verified, maka itu nanti akan membuat jurnal kita di-reject bahkan sebelum dibaca. Nah, maka dari ini penting sekali bagaimana kita mengelola referensi itu sesuai dan juga benar-benar referensi kita itu reliable gitu ya, benar-benar bisa diandalkan. Kemudian apalagi sih yang lain yang saya rasakan ketika saya pakai Zotero, ketika dia mengumpulkan informasi berkaitan dengan jurnal atau kita istilahnya metadata gitu ya, metadata jurnalnya itu ekstraksinya lebih komplit dan lebih sempurna dibandingkan dengan Mendeley. Beberapa kali saya punya isu dengan Mendeley terkait dengan retraction pengambilan data metadata dari jurnal gitu. Kadang autornya miss atau judulnya dan sebagainya. Alhamdulillah di Zotero ini kok saya lihat beberapa kali saya coba sangat bagus gitu ya. Bahkan datanya lebih komplit seperti itu. Kemudian juga ada 6 cara kita memasukkan reference kita itu ke dalam library di Zotero kita. Salah satunya adalah kita cukup masukkan nomor DOE kita, DOE jurnal tersebut, atau ISBN, atau PubMed, bahkan URL. Kita cuma copy aja, kita masukkan ke tools-nya dia akan otomatis membaca semuanya, bahkan mencarikan papernya tersebut untuk kita. Gitu ya. Kemudian apalagi sih kelebihan yang lain? Zotero ini dikembangkan open source gitu ya. Dan ada forumnya, ada komunitasnya, dan komunitas ini mereka juga membuat add-on untuk Zotero. Jadi kayak plugin modul yang terpisah, yang itu bisa kita tambahkan di aplikasi Zotero kita. Gitu ya. Dan yang paling penting bagi teman-teman yang suka dengan LaTeX, gitu ya, Zotero ini kita bisa konekkan dengan LaTeX. Kalau teman-teman nulisnya pakai LaTeX, nah kita bisa kombinasi Zotero dengan LaTeX juga. Yang ini saya belum tahu bagaimana caranya kalau dari EndNote atau Mendeley kita sambungan ke LaTeX. Jadi ini beberapa kelebihan gitu ya teman-teman yang saya dapatkan, yang saya rasakan ketika saya pakai Zotero ini. Mungkin nanti teman-teman bisa coba. Nah, untuk bagaimana dapatnya, nanti teman-teman tinggal buka aja Google Zotero, ketik Zotero gitu aja, nanti pasti teman-teman sudah akan dibawa ke salah satu link ini, zotero.org, di sini zotero.org. Kemudian nanti teman-teman bisa install untuk yang Windows, baik mau Windows, Mac, Linux, 32 atau 64 ada semua. Kemudian ini juga Zotero Connector, ini yang untuk Chrome gitu ya. Dan teman-teman juga bisa login untuk mendapatkan akses ke online-nya. Gitu ya. Ini saya akan coba masuk ke Zotero saya. Ya. Wah, mohon maaf ini laptop saya sudah mulai ngadet. Ya, jadi ini adalah Zotero desktop saya. Gitu ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi biasanya tadi kalau saya masukkan referensi di sini, itu caranya either saya pakai yang ini, Magic Tool, saya cukup masukkan ISBN, DOI, PubMed, gitu ya, PubMed ID, Archive ID, dan sebagainya. Gitu. Bisa lewat sini, gitu ya. Ini salah satu tools-nya. Kemudian nanti kita coba ya. Jadi misalkan ini saya mau buat baru nih. Nah, coba. Nah, di sini ini saya punya yang online juga, gitu. Dan nanti akan dia otomatis terintegrasi. Ini yang Zotero online saya, gitu ya. Di sini, ini kan otomatis di sini kemudian kebaca ini coba, gitu ya. Di drive ini kita masih kosong, gitu. Nah, kemudian misalkan saya buka, karena tadi saya sudah install ya di Zotero, baik yang Zotero Connector, Zotero Desktop, sama yang ini yang saya buka secara online. Maka misalkan saya nanti punya jurnal seperti ini di sini, gitu ya. Nah, saya bisa nanti either saya masukkan DOE-nya ini, saya copy, kemudian saya ke Zotero saya, baik yang online atau offline bisa, paste di sini, di enter. Maka dia nanti akan otomatis mencari gitu ya metadata dari paper yang tadi kita pilih itu.
Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada gambar PDF, ini maka sebenarnya kita udah dapat PDF filenya. Gitu ya. Kalau mau dibuka, double klik aja, dia nanti akan membuka kolom baru di sini, gitu ya. Jadi ini dia udah PDF reader-nya juga udah embedded di dalam Zotero-nya, dan ini teman-teman bisa cek ya, termasuk URL di sini juga teman-teman kesimpan di sini. Gitu. Ini cara yang pertama, gitu kan. Atau biasanya kalau saya nggak mau repot, biasanya saya buka, karena sudah saya masukkan add-on extension di sini, maka ini biasanya saya aktifkan, ya, saya taruh di sini. Nah, kemudian saya tinggal klik aja di sini, klik Zotero ini, maka dia akan otomatis masuk, gitu ya, masuk eh, ke library saya di Zotero sini. Ini jadi sangat mudah ketika teman-teman punya banyak seperti ini, gitu ya, banyak udah nyari pencarian banyak sekali, teman-teman memasukkan tinggal diklik sini aja, gitu ya. Dan ini misalkan otomatis nanti di sini yang lain lagi, misalkan yang ini, oh saya mau masukkan lagi nih, klik, dia cuma snapshot, dia nggak bisa dapatkan PDF-nya, belum, tidak selalu dapat PDF ya, termasuk ini saya klik gitu ya. Nah nanti, oh ini dinner, saya nggak mau dinner, saya mau dicoba aja, saya masukkan ke ini saya, gitu ya. Satu lagi misalkan, ya udah buka yang mana nih, ini nih. Klik, nah, maka dia akan otomatis seperti ini. Jadi kalau saya balik kembali ke Zotero saya, nih, udah otomatis nanti semuanya tersimpan. Jadi cepat sekali untuk nyimpan dan sebagainya. Dan nanti ini pun penggunaannya di Word sangat mudah. Insya Allah teman-teman bisa coba sendiri karena ya, saya yakin teman-teman sudah pernah pakai either EndNote atau Mendeley gitu ya. Nanti sama. Bagaimana kita memasukkan citasi di Word gitu ya. Kalau dengan pakai Zotero. Let's say misalkan ini ya. Jadi misalkan kayak ini paper saya gitu. Tinggal diklik di sini aja, ini tinggal add gitu ya, add Zotero station dan sebagainya, nanti otomatis teman-teman udah bisa lah, saya yakin gitu ya, untuk cara memasukkan di file kita. Baik, kemudian saya kembali ke PPT saya. Ini yang berkaitan dengan Zotero, monggo nanti teman-teman kalau mau mencoba silakan dicoba gitu ya. Dan yang saya rasakan memang di antara EndNote, Mendeley sama Zotero, saya lebih suka dengan yang ini sekarang. Untuk BSD saya kerjanya dengan Zotero. Nah, kemudian juga saya ada punya saran ketika teman-teman baca paper gitu ya. Biasanya kan teman-teman baca paper secara screening kan, kemarin kita belajar ya cara screening paper yang cepat. Nah, biasanya ketika kita baca paper itu, teman-teman nanti kan akan mendapatkan beberapa informasi yang menarik. Nah, itu sebisa mungkin teman-teman simpan. Gitu ya. Jadi jangan ditunda, karena kalau ditunda nanti ketika teman-teman mau nulis, kemarin saya dapat quote yang bagus nih, atau berkaitan misalkan berkaitan dengan problem A ini di literatur sudah dibagi menjadi 4 subproblem. Nah, ini mau saya mention di paper saya. Nah, akhirnya kemarin yang paper yang mana ya? Kan bingung tuh. Nah, makanya kalau usahakan teman-teman selalu catat, gitu ya. Bisa pakai Word, dicatat, kemudian juga citasinya kita sertakan, gitu ya. Jadi kapanpun kita butuh informasi itu kita tinggal tarik. Atau kalau saya biasanya saya pakai Draw.io. Draw.io itu nanti kita semacam kalau di Microsoft Word itu kita punya Visio gitu ya. Nah, biasanya di sini itu saya simpan semuanya. Misalkan, oh saya berkaitan dengan studi tentang ini gitu ya. Kemudian apa sih? Oh misalkan teknologi integration-nya apa aja. Oh di sini si A ini ya, dia menggunakan device ini. Si B dia menggunakan device yang lain dan sebagainya. Ini saya catat semuanya di sini sehingga ketika nanti saya butuh untuk memanggil ulang gitu ya, itu nanti sudah tersedia semua, saya sudah punya catatannya kayak gitu. Jadi ini mungkin juga akan membantu teman-teman gitu ya. Ini yang berarti tadi, sorry. Ini teman-teman bisa konekkan Zotero dengan Research Rabbit. Kemudian ini adalah ya Draw.io saya. Teman-teman ketik Draw.io nanti akan dibawa ke sini. Dan ini connect dengan Google Drive kita. Ini jadi si ini dia bahas apa dan sebagainya itu biasanya saya catat ini sehingga nanti ketika nulis itu akan sangat memudahkan saya. Termasuk definition kalau saya butuh, saya tinggal calling ini gitu ya. Nanti paraphrase misalkan kita perlu paraphrasing, kemudian kita stasiunnya saya sudah tahu yang mana yang harus saya pakai. Ini berkaitan dengan tadi reference tool, gitu ya. Kemudian saya ingin sedikit sharing juga berkaitan dengan bagaimana kita menulis literature review, gitu ya.
Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau ketika kita buat paper, tentu kan ada satu bab yang kita itu berbicara terkait dengan literature review atau related work. Biasanya ada banyak nama gitu ya. Ada yang pakainya literature review, ada yang pakainya previous work, ada yang pakainya related work gitu ya, macam-macam. Nah, pada prinsipnya kita memang sebagai tulisan sebuah paper itu memang kita harus men-cite referensi-referensi yang ada di database jurnal gitu kan, supaya riset kita ini memang benar-benar bagus kan gitu paper kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita nulis subbab literature review di paper yang kita buat gitu kan? Itu sebenarnya ada dua tipe gitu ya. Yang pertama adalah chronological time atau tematik gitu ya. Kita urutkan berdasarkan tematik. Kalau chronological biasanya kita sudah kumpulkan literature review yang berkaitan dengan riset kita, kemudian kita urutkan aja waktunya, kemudian kita mention satu-satu gitu. Itu cara yang paling simple gitu ya. Nah, kalau saya biasanya saya pakai yang kedua, jadi tematik. Jadi misalkan problem scheduling and sequencing. Nah, kemudian di paragraf yang pertama saya akan ngomong literatur itu yang berkaitan dengan problem itu. Jadi siapa sih problem itu yang mengenalnya pertama kali. Kemudian problem di scheduling itu misalkan dilihat dari segi performance measure yang dianalisa. Apa aja? Oh, ada yang Cmax atau minimizing completion time, ada yang minimizing deviation dari due date, atau minimizing jumlah tardy job atau early job dan sebagainya. Nah, itu kan nanti di referensi udah ada yang bahas itu semua. Itu saya rangkum. Kemudian metode-metode apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang kita angkat sekarang. Itu jadi satu topik juga, satu paragraf dan sebagainya. Jadi ini berdasarkan tema di problem atau isu yang memang kita sedang address di riset kita. Gitu ya. Nah, sebenarnya outputnya apa sih? Outputnya itu adalah kita benar-benar melakukan overview berkaitan dengan current research, terutama yang berkaitan dengan riset kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menemukan gap. Karena gap ini nanti yang akan memberikan value bagi tulisan kita, kenapa kok harus dipublish gitu ya. Kenapa? Oh, karena riset ini tuh belum ada di literatur, sehingga kita perlu ada riset ini untuk supaya orang kalau punya problem yang sama, yang ini di literatur belum ada, mereka bisa men-cite atau merefer ke kerjaan kita ini kan gitu. Nah, usahakan teman-teman ketika teman-teman nulis literature review, nanti di bagian akhir teman-teman sediakan resume berupa tabel atau diagram gitu ya. Ini misalkan kayak ini gitu ya. Ini berkaitan dengan machine learning di analisa turbofan engine gitu ya. Maka ini ada beberapa reference machine learning yang dipakai apa gitu ya. Tugas ada anomaly detection, classification, predicting, RUL. Kebetulan saya ambil yang ini gitu kan. Di task yang ini. Kemudian machine learning metodenya yang sudah dipakai apa aja. Kemudian di beberapa kriteria akan kita cek. Oh, ternyata dari semua referensi nggak ada yang melakukan statistical analysis. Padahal hasil dari machine learning itu dia berupa random value. Kalau kita ulang training sama testing kita, pasti angka akurasinya akan berubah. Nah, harusnya kan kita menggunakan statistical analysis ketika kita membandingkan performa dari satu metodologi dengan metodologi yang lain. Dengan teknik machine learning teknik satu dengan yang lain. Tapi ternyata di computer science, karena rata-rata mereka computer science, nggak pakai ini gitu ya. Maka tentu anak-anak matematika, statistik atau teknik industri akan sangat tergelitik gitu ya. Kenapa sih kok nggak diimplementasikan? Padahal ini penting gitu ya. Berkaitan dengan probabilistik atau stochasticness, uncertainty dan sebagainya. Sehingga nanti di riset saya akan mengadres masalah ini sehingga nanti di literature review hasil kita comparison dan sebagainya lebih scientific, istilahnya seperti itu. Atau nanti ini ada banyak contoh untuk melakukan summarize gitu ya, dan ini insya Allah akan memberikan poin lebih kepada paper yang teman-teman buat, terutama nanti kalau teman-teman mau publikasi gitu ya. Saya pernah punya satu pengalaman berkaitan dengan ini gitu ya. Saya pernah submit di Q1 jurnal dan alhamdulillah ke reject gitu ya. Ada banyak sekali masukan dari reviewer, tapi alhamdulillah dari sekian banyak reviewer yang beliau sampaikan saran-sarannya, ada satu yang di komentar berkaitan dengan literature review. Beliau menyampaikan, dua reviewer itu menyampaikan bahwa literature review saya di bagian subbab literature review itu sudah sangat bagus gitu ya. Kenapa? Tadi karena saya pakai yang tematik sehingga lebih komprehensif dan setiap paragraf itu pun meaningful gitu ya. Oh, ini arahnya kemana sih, itu ada. Kemudian saya juga sediakan tadi tabel sehingga orang dengan mudah melihat gap-nya itu di mana. Gitu ya. Ini saran dari
saya kalau teman-teman mau nulis literatur review mungkin bisa pakai juru saya tadi gitu. Saya kira itu pas 30 menit jam 8.35 tadi kita mulai 8:05 gitu ya. Saya kira itu nanti monggo teman-teman kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan di grup gitu ya, di grup mahasiswa, di grup paguyuban gitu ya, sehingga nanti kita diskusi lebih lanjut di sana. Terima kasih atas waktunya teman-teman juga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jazakallah khair. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Huda atas presentasinya yang sangat-sangat interesting lah kalau menurut saya ini, karena aspek yang sangat penting dalam bidang riset kita ya, terutama di master dan PhD gitu. Mungkin kalau boleh kita buka 1 atau 2 pertanyaan mungkin Mas, kalau boleh. Mungkin siapa tahu Ya, ada yang silakan, mau silakan. bertanya. Atau kalau nggak ada pun nggak apa-apa sih. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Kita buka buat 1 atau 2 pertanyaan. Kayaknya nggak ada, alhamdulillah. Oh, nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ini karena jelas gitu ya, udah jelas. Bukan karena nggak mudeng gitu ya. Ya udah cukup jelas juga sih, tadi saya melihat juga dan cukup praktikal juga tadi karena ada semacam simulasinya di Zotero dan Drawdet.io juga, jadi ya udah sangat-sangat jelas lah kalau menurut saya. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terima kasih banyak Mas Huda atas waktunya dan presentasinya yang udah sangat-sangat insya Allah lah sangat berguna bagi kita semua. Mungkin acara PPMI Talk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman semua. Akhirul kalam. Oh iya, satu lagi. Mumpung ingat Ya, Pak, boleh sebelum Mas. ditutup ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tema. Teman-teman bisa lihat sebenarnya temanya bebas gitu ya. Tapi rencana dari panitia nanti adalah berkaitan dengan bagaimana kita menghandle masalah grammar issue gitu ya. Maka ini saya tawarkan ke teman-teman, monggo yang punya pengalaman bagaimana kita membuat tulisan itu secara grammar bagus, pakai toolsnya apa, pakai asisten apa gitu ya. Nanti monggo teman-teman kalau ada yang mau berbagi, silakan kontak bos PPMI Talk gitu ya. Bos PPMI Talk-nya itu adalah Pak Jihad, gitu ya, Pak Jihad. Nanti monggo silahkan bisa kontak Pak Jihad untuk bisa berbagi gitu ya di minggu yang akan datang. Itu terima kasih, itu aja Mas Ketua. Oke. Oh iya, mungkin tambahan satu juga. Saya kemarin baru ngobrol sama Bapak Ketua IADMI, Pak Asad. Terus ya cukup ada beberapa diskusi mengenai kerjasama lah antara dua IADMI sama PPMI gitu. Dan Pak Asad juga kemarin sempat ngajak buat teman-teman yang mungkin punya riset atau punya ide atau punya proposal yang mungkin bisa di-sharing dengan IADMI dan berhubungan dengan mungkin oil and gas atau ada sangkut pautnya lah sama IADMI gitu. Mungkin nanti mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan lah, mungkin kita dari PPMI bakal kita adain semacam survei atau semacam form gitu buat teman-teman yang bersedia dan memiliki keinginan untuk sharing dari risetnya gitu, buat di sharing dengan IADMI gitu. Nanti mungkin sharingnya nggak akan yang serius-serius, nggak akan kayak seminar gitu. Kita bakal sharing santai aja. Kemarin kata Pak Asad juga, ya sambil makan-makan aja dikit-dikit gitu. Ya semacam bonding aja lah antara PPMI dengan IADMI gitu. Dan untuk mempererat tali silaturahmi juga gitu. Jadi ya mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita bakal data dan mungkin progres lebih lanjutnya nanti bakal di florin lagi lah lebih lanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang ingin meninggalkan ruang Zoom.